Bursa Pilgub Jakarta kian menghangat. Sejumlah nama mencuat dan digadang-gadang akan maju berebut kursi gubernur dan wakil gubernur. Kini Partai Keadilan Sejahtera PKS mendukung kadernya Muhammad Sohibul Iman sebagai calon kepala daerah Jakarta. PKS kini menunggu sekaligus menjajaki kawan koalisi dengan parpol di Jakarta. Dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Ya, jadi bukan berarti partai tidak punya kader, punya. Ya, tapi siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk, siapa yang akan diusung menjadi cagup dan cawagup, dan bagaimana deklarasinya. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa PKB menghormati sikap PKS yang mengusung kadernya Sohibul Iman. Menurutnya, dinamika politik terus terjadi, termasuk usulan DPW PKB yang mendorong Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Sahabat PKS mengusulkan kadernya sendiri. Tetapi bagi kami ini kan masih koma, belum titik. Kita masih punya waktu yang cukup panjang sampai akhir Agustus pada saat pendaftaran KPU. Sehingga sangat wajar terjadinya dinamika-dinamika yang muncul dari proses sampai pendaftaran di KPU. Termasuk usulan dari DPW PKB terhadap Pak Anies. Kami sangat terbuka dengan seluruh usulan-usulan wakil dari sahabat partai yang ada. Anies Baswedan yang dulunya diusung Gerindra dan PKS menurut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terus melakukan komunikasi meskipun hingga kini belum ada kepastian siapa yang akan didukung oleh Partai Nasdem. Kalau saya mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei. Ya. Rankingnya nomor 1. Meskipun dia saya pikir capek juga orang mau ngadapin dia di Jakarta ini. Meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit kan. Tidak hanya Anies dan Sohibul Iman, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan jauh lebih siap jika diberikan kesempatan lagi untuk menjadi gubernur Jakarta. Ahok juga menanggapi tentang peluang partainya PDIP yang berpotensi mengusung Anies Baswedan. Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan pada DPP ya. Nah, karena DPP udah punya kriteria siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak? Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Kalkulasi partai politik untuk mengusung kandidat Pilkada Jakarta memang tidak bisa dianggap sebelah mata. Jakarta masih dinilai barometer politik Indonesia. Sebagai syarat pencalonan Pilkada Jakarta, yakni perolehan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu DPRD terakhir. Dengan banyaknya kandidat bursa Pilgub Jakarta, berapakah poros yang mungkin akan terbentuk dan siapa calon kandidat yang menguat? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dengan perolehan suara dan kursi terbanyak di DPRD Jakarta menyatakan mengusung kadernya yakni Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dengan sikap PKS ini, bagaimana dengan potensi poros koalisi pertarungan Pilgub Jakarta dan siapa kandidat yang menguat untuk maju di Pilkada Jakarta? Pagi ini, saudara, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Di antaranya ada Direktur Eksekutif Trias Politika, sudah ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi, Mbak Adisti. Ya, kita nanti akan membahas soal Pilgub Jakarta yang semakin menggemaskan. Ya. Kemudian ada melalui sambungan Zoom, ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, ada Bung Daniel Johan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Daniel. Salam pagi Bang, pagi Mbak semuanya Bang kita. Pagi. Oke, terlalu bersemangat ya. Kemudian ada Ketua DPD Gerindra Jakarta, ada Bu Ahmad Riza Patria. Selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga yang terakhir ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada Mas Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Mbak semuanya.
Iya, saya ke PKS dulu ini yang menjadi spotlight kita semua karena setelah PKS akhirnya menyebutkan satu nama untuk mendorong kadernya, kader internalnya ini maju di Pilgub Jakarta, nama Sohibul Iman. Tentu saja apa pertimbangannya nih? Tiba-tiba kok ada nama Sohibul Iman yang kemudian dimajukan untuk Pilgub Jakarta, Bung Iqbal? Ya, saya kira karena memang selama ini kan publik bertanya-tanya, apakah PKS ini punya tokoh atau punya kader nggak sih? Kan ngakunya partai kader gitu. Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Kenapa Pak Sohibul Iman? Pak Sohibul Iman ini adalah mantan Presiden PKS, Doktor S1 sampai S3-nya di Jepang, mantan Wakil Ketua DPR RI, mantan Rektor Paramadina, dan pernah terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II, yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri dengan suara yang signifikan. Artinya secara kompetensi kami memiliki tokoh. Tapi lagi-lagi semua politik ini masih dinamis. Kita melihat nanti perkembangan karena Pak Anies belum juga deklar secara resmi untuk maju sebagai calon gubernur. Ya, karena PKS ini tidak bisa mengusung sendiri. PKS hanya memiliki 18 kursi. Sementara untuk maju itu perlu 22 kursi. Begitu kami menyiapkan berbagai skenario. Kalau ternyata Pak Anies berhalangan atau tidak berkenan maju atau ternyata tidak dapat dukungan dari partai lain, maka mungkin akhirnya Pak Sohibul Iman menjadi gubernur. Skenario kedua, kalau Pak Anies ternyata berlayar, dapat perahu, dapat dukungan, bisa dipasangkan dengan Pak Sohibul Iman. Artinya kami memiliki fleksibilitas dalam konteks ini. Jangan di framing bahwa kalau kita mengusungkan Pak Sohibul Iman lalu kita meninggalkan Pak Anies atau Pak Anies meninggalkan kita. Karena ini jadi framing yang berbahaya menurut saya. Karena kita dan Pak Anies ini memiliki kebersamaan yang sudah cukup lama. Yang kedua, kenapa kami harus memajukan calon dalam konteks pemilu kali ini? Karena dalam berbagai pemilu kami sudah banyak berkorban lah dalam tanda kutip ya. Ketika pemilihan Pilkada Jakarta 2019 kami menjadi ketua tim sukses. Lalu ketika Pak Sandi maju sebagai wapres, lalu kursinya kosong, kami juga tidak mendapatkannya. Lalu ketika Pilpres kami memiliki kesempatan untuk juga mencalonkan tokoh, kami juga tidak memajukannya. Kami memilih mendukung Pak Anies. Jadi memang sudah saatnya juga memang kalau kali ini kesempatan ini PKS di Jakarta juga memajukan tokohnya sebagai calon. Demikian. Oke, jadi nggak mau kena prank sampai 2 kali lah ya, intinya PKS begitu ya, Mas Iqbal? Ya, saya kira bukan prank ya. Artinya kami juga memiliki kesempatan, peluang karena kami sebagai pemenang. Tentu saja mesin PKS ini terbukti ampuh dan kencang di Jakarta ini. Jadi ini adalah momentum bagi PKS untuk bisa memajukan calonnya sendiri, baik untuk ketika berhadapan dengan partai lain ataupun juga dengan berpasangan dengan Mas Anies. Oke, saya ke Bung Daniel Johan dulu sambil kemudian Bung Iqbal memperbaiki audionya karena memang agak sedikit kurang jelas di kami untuk menerimanya. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, ini kalau kita melihat tiba-tiba ada nama Pak Sohibul Iman yang kemudian dimajukan oleh PKS begitu di Pilgub Jakarta. Respon Anda sendiri bagaimana melihat partai Anda kan memang sudah jelas begitu ya mengusungnya adalah nama Anies Baswedan, utamanya DPW PKB Jakarta. Agak sedikit ketar-ketir nggak atau kenapa ya gitu? Ya, terima kasih Mbak. Tentu posisi kita adalah menghargai apa yang menjadi keputusan sahabat PKS. Dan saya rasa wajar sebagai pemenang pileg kemarin di DKI dengan perolehan terbesar dan sebagai ketua DPRD nanti, apalagi tadi sudah dijelaskan sebagai partai kader, selayaknya memang PKS mengajukan kadernya. Ya, tetapi kan tadi juga sangat clear dijelaskan oleh sahabat Bang Iqbal bahwa PKS tetap terbuka untuk nanti berkoalisi dengan partai lain, termasuk terbuka untuk berduet dengan Pak Anies. Nah, tinggal kita lihat dinamika ke depan seperti apa. Posisi PKB tentu terbuka. Nah, kita berharap nanti di tingkat wilayah ada komunikasi yang lebih intens. Dan sebenarnya kalau kita berharap dari DPW itu agar sahabat-sahabat partai yang lain yang memang merasa sevisi ya, yang menganggap Pak Anies itu layak untuk maju kembali yang kedua kali di dalam Pilkada DKI berikut,
bisa menyatakan dukungannya, sehingga kalau misalkan dukungannya sudah dinyatakan, sehingga partai-partai bisa segera melakukan komunikasi yang intens, musyawarah untuk salah satunya misalkan menentukan wakil. Dari situ sehingga langkah lanjutnya menjadi lebih jelas. Tapi ini merupakan sinyal nggak sih sebenarnya PKS ini memang mau memajukan kadernya ini di Pilgub Jakarta? Berarti PKB, waduh jangan-jangan kita nggak bisa berkomunikasi lagi nih, udah nggak ketemu nih. Anda berpikir sedemikian itu juga, Bung Daniel? Enggak juga, karena kan penjelasan Bang Iqbal sangat jelas bahwa posisinya itu sangat terbuka untuk berduet kan, karena itu menjadi alternatif. Kalau misalkan Pak Anies nggak maju, ya PKS maju sebagai calon gubernur. Tetapi kan juga terbuka untuk bergabung dengan koalisi Pak Anies dengan mengajukan PKS sebagai wakil misalnya. Oke. Berarti ya ini adalah salah satu alternatif yang kemudian coba diupayakan oleh PKS. Jangan sampai begitu ya kader internalnya ini sampai direlakan 2 kali masa jabatan begitu ya. Pak Sandi sama Pak Riza begitu sebelumnya begitu. Bung Riza, ini bagaimana kalau koalisi Indonesia Maju merespon hal ini? PKS yang kita tahu basis suaranya tertinggi di Jakarta, kemudian mengusung kadernya sendiri, kader internalnya. Ada sedikit kekhawatiran nggak sih kalau dari koalisi Indonesia Maju? Saya kira enggak ya, justru kami mengapresiasi apa yang menjadi pilihan partai-partai PKS yang mengusung kader-kader terbaiknya, terlebih partai PKS. Dikenal sebagai partai kader, dan juga 2024 ini PKS menjadi pemenang di DPRD DKI Jakarta ya, di DKI Jakarta. Jadi memang sudah saatnya PKS bisa mengusung kader terbaiknya. Dan Mas Sohibul Iman adalah juga tokoh ya yang luar biasa di PKS. Jadi kami mengapresiasi pilihan PKS karena memang PKS punya kader-kader yang baik yang juga bisa dihadirkan dalam pilkada di DKI Jakarta. Jadi saya kira ini satu yang baik, dan juga ya tentu harapan kita apa yang menjadi pilihan PKS ini juga menjadi pilihan yang baik ya. Dan kami senang dari Kim juga kita punya calon-calon baru dari partai lain ya. Sehingga Kim juga yang sekarang dari Partai Gerindra sudah mengusung Kang Emil, juga punya lawan kompetisi, yaitu Sohibul Iman, yaitu tokoh PKS, kader PKS yang baik. Tapi memang Koalisi Indonesia Maju memang sudah sepakat bulat kalau misalkan akan mengusung RK di Pilgub Jakarta. Tampaknya Golkar kemarin beberapa waktu lalu Bung Doli mengatakan RK ini memang cocoknya potensinya menangnya di Jabar, bukan di Jakarta. Ya memang Golkar itu merekomendasikan atau memberi surat tugas 2 ya kepada Kang Emil, yaitu di Jabar dan di DKI Jakarta. Nah, Partai Gerindra melihat Kang Emil tidak hanya kuat dan baik di Jabar, tapi juga kuat dan baik di DKI Jakarta. Itulah sebabnya kenapa Gerindra merekomendasikan atau mengusulkan Kang Emil juga maju di DKI Jakarta. Jadi saya kira tokoh-tokoh seperti inilah nanti insya Allah yang dapat berkompetisi di berbagai pilkada termasuk di DKI Jakarta. Kita tunggu saja nanti pilihan koalisi partai-partai nanti yang akan bergabung dengan Partai Gerindra dalam mengusung pasangan calon di DKI Jakarta. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini Anda melihat bagaimana tiba-tiba begitu, tidak secara tiba-tiba, tapi kemudian ada nama Sohibul Iman begitu dari Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian dimajukan di Pilgub Jakarta, entah itu menjadi cawagup atau menjadi cagup. Nah, pertanyaannya kan pasti kita tahu kan PKS ini merupakan kawan lekat dari Anies Baswedan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan PKS ini? Ada apa denganmu? Iya, pertama saya senang ya karena Kompas TV menghadirkan 3 narasumber, sedikit banyak ini memberikan arahan sebagai simulasi awal kemungkinan poros di Pilgub Jakarta nanti bisa jadi 3 ini. Karena Bang Daniel Johan sudah mendeklarasikan Mas Anies gitu, PKS
Mas Sohibul Iman, dan kemudian di sisi Gerindra ada Mas Ridwan Kamil yang terus digodok. Jadi saya membayangkannya secara liar, ini jangan-jangan Pilkada Jakarta ada 3 poros koalisi yang akan bertanding nanti seperti itu. Tapi yang jelas di luar itu semua PKS ingin mengirimkan pesan kepada eksternal bahwa mereka punya kader, mereka punya marwah yang perlu dijaga setelah dalam beberapa kesempatan kalau tadi bahasanya di prank ya, atau zong gitu seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa PKS sudah berubah, sudah beda dan siap ya menampilkan kader terbaiknya untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Sekaligus menjaga posisi tawarnya baik di koalisi pemerintah maupun di koalisi non pemerintah. Karena apa? Karena ya sedikit banyak ada gula-gula politik yang katanya mulai ditawarkan kepada PKS, dan itu saya kira bisa membuka ruang yang sangat luas bagi PKS untuk bisa berbicara lebih jauh ketika Pilkada Jakarta nanti, karena ini bisa mempengaruhi juga konstelasi nasional. Sedikit banyak ya suka atau tidak tadi sudah dijelaskan, Jakarta ini kan magnet pusat dari politik kita gitu. Jadi kalau ini memang bisa menjadi parameter yang kuat bagi PKS untuk menancapkan posisinya secara strategis, ini menjadi awalan bagi Mas Iqbal bahwa Mas Sohibul ini bukan sekedar calon, tapi juga bisa menjadi daya tawar mereka ke koalisi keberlanjutan seperti itu. Jadi memang ada beberapa peluang yang kemudian tampaknya PKS ini sudah cukup percaya diri, punya daya tawar khususnya karena memang kekuatan politiknya di Jakarta. Ada poros ketiga, kemudian yang kemudian dimungkinkan terbuka, ataukah kemudian juga ini ada upaya untuk memecah suara dari Anies Baswedan? Oke, karena secara demografi politik sebenarnya ketika nama Anies dimajukan oleh PKB, maka yang dibutuhkan wakil yang bisa mengambil simpati di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Karena kenapa di Jakarta Utara dan Jakarta sementara Barat? ini kelemahan Anies di sana, basisnya dari waktu ke waktu, baik di 2017 maupun di Pilpres kemarin seperti itu. Nah, kalau misalkan PKB sudah mendeklarasikan Anies, otomatis PKB butuhnya bukan dari PKS dalam tanda petik nih. Ya, begitu juga ketika PKS sudah mendeklarasikan Sohibul Iman, otomatis PKS bukan butuhnya Anies, karena dua kandidat tadi saling beririsan ya secara massa gitu, tidak melengkapi. Nah, beda halnya ketika misalkan Ridwan Kamil muncul atau nama lain yang dimajukan oleh koalisi keberlanjutan seperti itu. Jadi paling tidak ini bisa punya kans untuk memenangkan Pilkada Jakarta tersebut. Tapi kita kan tahu ini PKS punya mesin yang tangguh, yang kuat ya. Dia bisa membolak-balik hasil survei berapa kali kesempatan seperti itu. Bahkan ketika Mas Sohibul dimajukan itu sebenarnya mengafirmasi bahwa fatsun politik PKS bukan sebatas elektabilitas saja, tapi ada akseptabilitas. Ini yang tidak biasa. Tapi ya ini juga bisa jadi plus minus gitu. Karena akseptabilitas dalam konteks demokrasi modern seperti sekarang itu punya penantang kuat namanya elektabilitas gitu. Kalau misalkan PKS tidak bisa mengkonversi akseptabilitas ini kepada mesin-mesin elektoralnya, bisa jadi PKS gigit jari nanti di Pilkada Jakarta, padahal mereka pemenangnya di sini seperti itu. Jangan sampai gigit jari untuk ketiga kalinya ya. Karena hat-trick ya. Begitu, oke. Nah, tadi menarik ya, Mas Agung. Anda melihat kalau misalkan sosok Anies Baswedan ini kurang elektabilitasnya ini di Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Nah, kalau menurut Anda, siapa sebenarnya sosok yang paling berpeluang untuk menutupi kekurangan Anies Baswedan di Utara dan juga di Barat? Ya, kalau saya sebut nama Kaisang nanti bisa rame ya, karena kemarin sempat muncul nama itu kan, karena Kaisang ini kan pendorongnya PSI, dan kita tahu basis PSI itu di sana kuat gitu. Dan saya berpikir kemarin ketika nama Kaisang muncul itu bisa menjadi sebatas jembatan rekonsiliasi ya. Setelah tapi kan sudah dibilang Kaisang, Anies dan saya ini berbeda. Berbeda. Tapi saya masih melihat masih panjang perjalanan 1 bulan dalam politik itu. Jadi semua kesempatan masih dibuka. Ataupun kalau tidak nama Kaisang dimajukan, mungkin ada alternatif lain seperti itu. Tapi nama alternatif lain? Mungkin saya bisa tanyakan ke Bang Daniel Johan nanti sama Bang Reza Patria, karena kans paling besar berkoalisinya sementara per pagi ini saya melihat bukan ke PKS justru Mas Anies. Ya justru PKS juga bukan ke Mas Anies gitu. Jadi ini semacam ya karena memang gaya tarik politiknya sama gitu. Jadi kalau misalkan mereka berkumpul, saya khawatir bisa kalah. Nah, tapi kalau misalkan mereka berpikir ini punya kans untuk menang juga, ya it's okay. Tapi politik ini kan sangat dinamis ya, peta suara suka berubah, dan
kita tahu bahwa basis-basis di Jakarta dan Jakarta Utara dan Jakarta Barat tadi memang tidak mudah untuk dimasukin oleh teman-teman PKS dan turunannya seperti itu. Jadi saya melihat memang ini menarik ya ketika PKS mendeklarasikan lebih awal saya kira, karena memang saya berpikir mereka akan mengikuti alur dulu baru di detik akhir menentukan sikap seperti itu. Seperti ya di detik-detik terakhir lah ya. Ya. Oke, saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, ini gimana Bung Daniel? Tampaknya Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat ini kalau misalkan cawagup dari PKS ini agak malah justru ada potensi bisa gagal lagi begitu. Anda melihatnya, jadi siapa nih kira-kira yang pas untuk di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara kalau dari PKB? Ya tentu dengan PKS cocok lah kalau memang akan berkoalisi nanti. Tetapi kan selain PKS yang sempat mendukung Pak Anies kan juga ada PDIP. Dan kita paham PDIP sangat kuat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan saya rasa PDIP tidak kekurangan kader nanti. Kalau misalkan emang juga akan mengajukan sebagai calon wakil dari Pak Anies. Ya sempat muncul kan nama Pak Ahok, sebenarnya sangat baik. Cuma kan secara peraturan tidak boleh Pak Ahok menjadi wakil lagi. Dia harus hanya yang sudah jadi gubernur hanya bisa calon. Tapi Mas Agung berbisik kayaknya sulit deh. Gimana? Kenapa sulit Mas Agung? Ada aturannya kan Mas? Ada aturannya kan? Kalau Ahok iya, artinya kan kader lain. Kader lain dari PDIP kan sangat cukup banyak lah yang akan memperkuat kemenangan nanti di Pilkada DKJ. Tinggal sama Mas Anies berarti. Oke, baik. Saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini gimana nih menanggapi dari analisa dari Mas Agung? Mas Agung mengatakan kalau misalkan Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat ini perlu sosok yang agak berbeda begitu. PKS ini agak sulit masuk untuk di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara ini. Ya saya kira kalau tadi melihat peta bahwa memang di Jakarta ini PKS sebagai pemenang. Tetapi PKS tidak bisa memang mengusung sendiri. Makanya kita sedang mencari dinamika, ya sedang melakukan berbagai komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya, dengan berbagai partai, termasuk dengan Mas Anies sendiri. Tetapi kalau seandainya Pak Anies dapat dukungan dari PKB atau Nasdem dan berpasangan dengan PKS, saya kira ini nggak melihat peta wilayah lagi. Karena Pak Anies ini pernah main di Liga 1, kira-kira gitu. Main di Liga 2, pasti dia akan sangat jago membawa bolanya gitu ya, kira-kira sangat populer gitu, sehingga sangat percaya diri kami seandainya pasangan Anies Sohibul ini bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Apalagi kalau misalnya calonnya diimpor dari provinsi sebelah misalnya. Diimpor dari provinsi sebelah siapa tuh? RK. RK. Tentu saja ini lebih mudah, menurut saya lebih kuat Mas Anies sebagai incumbent dan Pak Sohibul Iman selaku orang yang pernah terpilih di Dapil Jakarta 2. Kira-kira begitu. Tapi kalau skenario terlain ternyata memang Mas Anies ternyata tidak berkenan maju atau mendapat tawaran dari pihak lain gitu ya untuk dapat posisi lain, tentu saja kami juga siap juga untuk maju sendiri. Kira-kira begitu. Oke, siap juga untuk maju sendiri kalau memang Mas Anies ini punya ada pikiran dan juga kalkulasi yang berbeda begitu dari PKS. Nah, Mas Iqbal, kalau misalkan dikatakan ini PKS lagi berupaya untuk memecah suara dari Anies Baswedan dengan adanya poros ketiga begitu. Bagaimana respon Anda, jawaban Anda soal ini? Saya kira ini belum final tentang poros ketiga. Kami masih memunculkan tokoh, lalu kami nanti bernegosiasi, berkomunikasi. Jadi feeling kami justru di Jakarta ini nanti nggak banyak poros saya kira. Maksimal 2 aja lah, karena tadi surveinya cukup tinggi, popularitas cukup tinggi, dan tentu saja orang akan berhitung untuk berhadapan dengan PKS, apalagi bisa bergabung dengan Mas Anies, kira-kira gitu. Itu sangat kuat, kami yakin sekali. Karena tadi popularitasnya saya kira warga Jakarta nggak ada yang kenal Mas Anies lah, karena beliau pernah jadi gubernur 5 tahun, pernah nyalon presiden, ya artinya se-Indonesia aja tahu ya, dengan kinerja yang kepuasan cukup tinggi. Tapi lagi-lagi kita melihat dalam politik itu kan ada banyak kejadian di last minute dalam namanya teori tikungan Mandalika gitu ya. Untuk itu kami pun harus mengantisipasi. Seandainya tiba-tiba Mas Anies tidak bisa berlayar, tidak mau atau tidak jadi atau dapat tawaran dari pihak lain untuk masuk jadi
Kami lihat misalnya gitu ya. Lalu kami juga sebagai partai harus punya sikap, kami juga harus punya tokoh. Jadi kami memang melihat bahwa ini adalah momentum bagi PKS. Maka kami sejak awal sudah memberi pilihan ke Mas Anies. Mau masuk jadi kader, tidak perlu wakil dari PKS. Tapi kalau tidak berkenan jadi kader, maka ambillah wakil dari PKS. Kira-kira begitu. Oke, ada backup plan-nya lah ya, jangan sampai kemudian maju tanpa ada pelurunya begitu ya. Kalau dari PKS jangan sampai gigit jari sampai ketiga begitu. Nah, tapi begini, yang menarik juga ketika ada gula-gula politik begitu ya, yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Agung, benarkah PKS juga memunculkan nama Sohibul Iman ini juga sebagai daya tawar untuk bisa masuk ke koalisi pemerintahan yang sekarang setelah dalam tanda kutip puasa selama beberapa tahun ke belakang? Jangan dijawab dulu Mas Iqbal, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kasih Anda masih bersama kami, saudara, di Sapa Indonesia Pagi masih membahas soal bagaimana PKS yang memajukan kader internalnya, yakni dengan nama Sohibul Iman untuk maju di Pilgub Jakarta sebagai cagup ataukah kemudian menjadi cawagup. Masih membahasnya dari PKS, ada Mas Iqbal, kemudian dari Partai Gerindra juga ada Bung Riza Patria, kemudian dari PKB ada Bung Daniel Johan dan Mas Agung masih bersama kami di studio. Saya tadinya mau ke Mas Iqbal, cuma Mas Iqbalnya nggak ada ini. Oh ada. Mas Iqbal, justru Bung Riza. Mas Iqbal, ini gimana ya kalau ada yang mengatakan ini kan PKS sempat ditawari begitu ya, ada gula-gula politik. Apakah ini menjadi upaya dari PKS untuk mempunyai daya tawar untuk masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang? Ya, saya kira kan semua dalam politik itu sangat dinamis ya. Tetapi saya pribadi nggak tahu tuh info dari mana ya tentang gula-gula ini. Tetapi mungkin komunikasi ada yang mewakili pihak A, pihak B ya. Kita anggap omon-omon aja lah. Kita anggap itu bagian dari gula-gula tadi ya. Gula-gula yang tentu saja belum tentu manis juga ya. Tetapi lagi-lagi dalam konteks Jakarta ini bukan hanya soal gula-gula. Ini soal PKS ke depan. Bagaimana PKS ini sudah dipercaya oleh rakyat Jakarta, ketua DPRD-nya insya Allah nanti dari PKS ya. Ini tentu saja momentum bagi PKS untuk menunjukkan kualitasnya. Karena tadi saat ini kita melihat PKS sudah banyak berkorban, sudah banyak mengalah lah. Dan ini adalah momentum bagi PKS di saat sebagai pemenang untuk bisa berkontribusi lebih nyata buat warga Jakarta. Oke, jadi udah nggak mau mengalah lagi begitu ya, udah nggak mau mengalah lagi, harga mati begitu. Nah kalau Anda melihatnya gimana nih, Mas Agung? Ya kalau saya melihat semuanya masih bisa dinegosiasikan karena masih ada 1 bulan ya waktu untuk kita mencari tahu apakah poros koalisinya 3, 2 atau bahkan 1 misalkan. Tapi possible ya 2 orang 3? Per pagi ini mungkin 2 lah ya. Tapi bisa saja mengembang menjadi 3. Kenapa? Karena saya masih melihat ada pengaruh yang sangat signifikan dari 2 istana ya. Jadi sampai 20 Oktober ada Istana Merdeka yang berpengaruh, yang bekerja kekuatan-kekuatan politiknya. Tapi setelah itu ada Istana Hambalang namanya. Ya, yang berkuasa setelah 20 Oktober 2024 dan di situ berkelindan pilkada diselenggarakan 27 November 2024. Nah, kalau tadi misalkan Anies elektabilitas tinggi, tapi kalau tidak senafas dengan 2 istana ini bahaya Bang Iqbal. Ya, karena ada kutukan petahana juga namanya. Ya, kalau 2014 kemarin ada Jokowi efek, ya, 2017 ada 212 efek. Nah, kalau 2024 ini prediksi saya ada istana efek namanya. Nah, kalau Mas Anies tidak membaca ini atau PKS tidak membaca ini bisa menjadi sebuah bumerang politik nantinya. Sehingga mau tidak mau, kenapa PKS tiba-tiba melakukan manuver tajam ya, mengagetkan lawan dan kawan mungkin juga seperti sampai itu. Sampai ngepot-ngepot ya. Saya kira ini bagian dari membaca arah angin politik istana tadi. Ya, karena suka atau tidak, ya PKS kan puasa terus nih. Kan nggak gampang, puasa Daud aja berat ya, sehari puasa, sehari lepas. Apalagi 2 periode. Iya, gitu ya. Masa nggak buka-buka ya kan? Itu, nah saya kira. Nanti bisa kekurangan gula. Nah, kecuali PKB kan udah nyaman kan seperti itu. Sehingga memang arah-arahnya bisa jadi agak berbeda dari istana dibanding dengan PKS. Makanya saya melihat PKS dan PKB ini mungkin bisa jadi akan, kemesraannya akan berakhir di Pilkada Jakarta ini. Ada kemungkinannya gitu, walaupun nanti kita uji 1 bulan ke depan seperti apa. Nah yang kedua,
saya melihat memang PKS bisa menjadi kunci bagaimana peta koalisi nanti akan terbentuk. Karena apa? Karena PKS punya basis yang jelas. Tadi kalau saya bilang Jakarta Utara, Jakarta Barat, maka di luar itu PKS punya kunci-kunci suara yang basis yang jelas. Siapa yang memegang PKS, maka dalam tanda petik kemenangan bisa dipastikan mungkin di atas 50-60%. Tapi kalau ini tidak dilengkapi, hanya sebatas mengandalkan mesin PKS saja, ini bahaya. Gitu. Kemenangan yang di depan mata tadi bisa luput dan ya siap-siap Jakarta punya pemimpin baru seperti itu. Gimana Mas Iqbal? Saya masih fokus ke PKS dulu deh sebentar. Singkat saja Mas Iqbal, soal adanya istana e-Vac, terus kemudian ada kutukan petahana, jangan sampai PKS salah strategi. Ya saya kira Jakarta ini adalah pemilih rasional ya. Artinya pemilih rasional itu dia akan tidak terlalu ngaruh lah kalau mau salah istana efek, siapa efek. Mereka akan memilih apakah calon ini memiliki kapasitas, memiliki pengalaman, dan memiliki rekam jejak yang baik. Saya kira warga Jakarta adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi. Mereka memiliki rasionalitas yang tinggi. Makanya PKS juga selalu menang di daerah-daerah yang rasionalitas tinggi. Di daerah yang berpendidikan tinggi, di daerah perkotaan ya. Kita menang di beberapa kota, beberapa provinsi, itu juga di daerah-daerah yang memang basis-basis di mana di situ masyarakat nasional, pemilih rasional. Jadi kami optimis sekali dengan peta demografi Jakarta, dengan keragaman Jakarta, dan PKS optimis bisa diterima oleh warga Jakarta. Oke, saya ke Bung Riza. Bung Riza ini kan karena tadi Mas Agung sudah menyinggung-nyinggung soal istana efek begitu ya. Nah, nama Kaesang apakah juga memang sudah dimajukan untuk menjadi strategi yang sudah dikatakan sudah mendapatkan lampu hijau juga dari istana, baik Istana Merdeka dan juga Istana Hambalang, Bung Riza? Iya, nama Kaesang memang awalnya justru disampaikan oleh teman-teman dari PKB ya. Yang kebetulan PSI kan koalisi, bagian dari koalisi Indonesia Maju ya. Tentu bagi kami Mas Kaesang termasuk calon yang memiliki potensi ya di beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta. Nanti koalisi Indonesia Maju tentu akan menginventarisir ya beberapa nama yang potensial, termasuk Mas Kaesang. Jadi saya kira Mas Kaesang punya peluang dan kesempatan potensi yang besar ya, juga dibandingkan nama-nama lain nanti yang mungkin akan muncul. Jadi sekali lagi kami berterima kasih pada teman-teman PKB yang justru lebih awal ya mengusulkan nama Mas Kaesang di DKI Jakarta. Bagi kami sekali lagi nanti akan kami diskusikan lebih jauh, kami godok nama Mas Kaesang. Nah ini kan kalau kita lihat ya, Gerindra ini kan juga punya posisi daya tawar yang kita tahu cukup tinggi juga begitu ya. Tidak hanya di Pilpres tapi juga di Pileg. Nah kalau misalkan dari kader internalnya sendiri sebenarnya punya nggak sih memang kader potensial yang memang juga dimajukan sejumlah nama. Siapa sajakah mereka selain mungkin Kaesang juga bisa dikatakan adalah kader dari Ketua Umum PSI yang memang cukup potensial untuk maju di Pilgub Jakarta. Ya, pada bulan lalu DPD DKI Jakarta juga sudah diminta oleh DPP untuk mengusulkan nama ya dari internal ya. Kami sudah mengusulkan 4 nama, yaitu Mas Budi Jiwandono, Mbak Rahayu Saraswati, dan Mbak Rani Maulani, dan saya sendiri Ahmad Riza Patria. Kami mengusulkan 4 nama yang bisa diusulkan dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun demikian kami DPD DKI Jakarta dan saya juga pribadi kader yang patuh dan taat mengikuti apa yang menjadi keputusan pimpinan partai Gerindra di DPP. Jadi sekali lagi kami semua kader partai Gerindra di seluruh Indonesia selalu dan terbiasa untuk patuh dan taat mengikuti kebijakan partai. Jadi sekali lagi siapapun nanti yang akan diusulkan oleh DPP partai sebagai calon gubernur maupun sebagai calon wakil gubernur, kami tidak hanya patuh taat dan mendukung, tapi kami juga akan bekerja keras secara maksimal dengan sumber daya yang kami miliki untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Sebagaimana kami juga sebelumnya di 2012 bersama dengan Gerindra bersama dengan PDIP memenangkan Pak Jokowi Ahok,
Dan 2017 Gerindra bersama PKS juga memenangkan Mas Anies dan Mas Sandi. Jadi insya Allah nanti 2024 ini Partai Gerindra dengan Partai Koalisi juga akan memenangkan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Koalisi DKI Jakarta, khususnya Gerindra dengan Partai Koalisinya. Oke. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini kan kalau kita lihat ya, Gerindra ini sebenarnya punya kader-kader potensialnya. Bahkan tadi Bung Reza mengatakan ada 4 nama yang memang sudah disorongkan. Salah satunya Bung Reza, Rahayu Saraswati, kemudian Budi Jiwandono begitu ya. Nah ini kalau kita melihat, apakah Gerindra ini sudah cukup lah ya menang di Pilpres, tapi bagaimana? Apakah cukup juga punya ambisi juga untuk memenangkan Jakarta dengan mengimpor dalam tanda kutip sosok RK dari Jawa Barat dibawa ke Jakarta? Ya, pertama memang semua partai hari ini mempertimbangkan instrumen survei sebagai salah satu alasan mereka memberikan rekomendasi. Artinya memang kalau basisnya survei 4 nama tadi memang dibandingkan RK akan sangat jauh secara elektabilitas, sehingga munculnya nama RK itu sebagai sebuah keniscayaan dan kebutuhan politik dari Gerindra untuk memastikan Anies punya lawan sepadan ataupun figur lain seperti itu. Nah yang kedua memang 4 nama tadi memang idealnya kalau secara elektoral basisnya elektabilitas, maka sementara ini kalau hasil survei kita rujuk paling ideal sebagai wakil. Apakah wakilnya RK, apakah wakilnya Anies, apakah wakil yang lain seperti itu. Yang jelas 4 nama tadi sementara ini wakil. Tapi kalau misalkan RK jadi masuk ke Jakarta, bukan sekedar on the way lagi, maka kans untuk memenangkan pilkada Jakarta ini terbuka lebar di sisi Gerindra dan koalisi Indonesia Maju seperti itu. Sehingga ini bahaya bagi teman-teman Mas Anies ya atau PKS bahwa istana ini punya calon. Nah, kalau ini cocok dengan teman-teman PKB dengan Aniesnya, kemudian PKS dengan Mas Sohibul, ayo gabung. Tapi kalau enggak, ya kita lawan. Ya, kalau kita lawan, ya siap-siap kalah seperti itu. Karena Gerindra punya track tadi ya, bersama PDIP menang, bersama PKS menang. Nah, kira-kira Gerindra sama siapa nih untuk memenangkan hat-trick ketiga kalinya? Seperti itu. Jadi saya kira ini alarm bagi kubu yang seberang, nih Bang Daniel dan Bang Iqbal. Nah, sekaligus ini tawaran juga sebenarnya bagi Bang Daniel dan Bang Iqbal, tertarik nggak gabung ke kita? Seperti itu. Bung Daniel, respon Anda langsung. Singkat saja. Ya, kan belum jelas juga apakah RK akan maju atau enggak. Tapi rasanya RK akan di Jawa Barat. Kenapa keyakinan Anda begitu kuat RK ini tetap akan berada di Jawa Barat? Karena memang gimana? Apa pertimbangan Anda mengatakan seperti itu? Signal yang beredar seperti itu. Signal yang meskipun beredar. Saya belum tahu, kita lihat ini nanti kayak apa. Oke, terakhir inilah yang kemudian bisa dikatakan menarik sekali untuk disimak, ada juga elektabilitas, kemudian juga akseptabilitas dan juga isi tas, gitu kan. Nah, ini yang harus diperhitungkan benar-benar untuk di Pilgub Jakarta. Nah, kalau terakhir, nama Kaisang pasti kan potensial sekali, betul. Apalagi juga mendapat restu lah ibaratnya dari istana, baik Istana Merdeka dan juga Istana Hambalang. Anda melihatnya possibility-nya untuk di November mendatang? Iya, karena Kaisang baru saja mengeluarkan statement dia berbeda dengan Anies, otomatis pilihan yang tersisa bersama dengan RK atau nama lain ketika diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, di titik inilah ini nggak mudah mencari figur yang sepadan melawan Anies Baswedan dalam waktu yang saya kira efektifnya mungkin tinggal 4-5 bulan efektif. Dan di banyak survei yang kita baca, tren datanya itu pekerjaan memenangkan kandidat dengan waktu sesingkat itu di mana petahananya sangat kuat seperti Mas Anies, ya, elektabilitas kalau simulasi 2-3 nama 50%-an lebih, approval rating seperti Pak Jokowi 70-80%, itu nggak gampang. Jadi pekerjaan dua istana ini juga nggak mudah gitu. Karena Mas Anies juga punya track mengalahkan jagoannya istana atas nama Basuki Cahayapurnama ketika 2017. Tapi masalahnya itu satu istana. Nah kalau dua istana, teruji nggak Mas Anies? Kan seperti itu. Karena ini nggak gampang. Punya PR-nya lebih berat ya. Ya jadi saya kira semua kubu, semua kutub koalisi hari ini ya harus sama-sama mawas, jangan terlena dengan elektabilitas, approval rating, maupun dalam tanda petik kekuatan istana sekalipun. Karena ketiga-tiga variabel tadi pernah kalah dan dikalahkan seperti itu. Oke.
termasuk juga kalau di 2024 ini jangan-jangan ada kutukan petahana. Itu juga yang kemudian harus menjadi alarm juga, baik itu untuk koalisinya PKB nanti atau kemudian dari Koalisi Indonesia Maju. Nanti kita masih akan lihat bagaimana perkembangan dan juga dinamika politiknya, karena komunikasi ini masih cair, masih terbangun, masih ada beberapa bulan lagi. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia politik. Terima kasih Bung Riza Patria dari Partai Gerindra telah bergabung bersama kami. Mas Iqbal dari Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian ada Bung Daniel Johan. Mas Agung, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.